Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Warsidi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang matriks ya. Apa itu matriks? Tetapi sebelum kita ke pembahasan matriks, kita di sini ada subbab daripada matriks, yaitu inverse matriks. Nah, sebelum kita lanjut, yaitu kita harus tahu dulu pengertian daripada inverse matriks. Nah, di sini misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Nah, maka matriks A dan B ini dinyatakan saling inverse. Nah, jika memenuhi hubungan A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I, atau identitas daripada matriks. Nah, inverse daripada matriks ini A ditulis dengan A pangkat negatif 1, atau matriks daripada A, atau inverse daripada matriks A. Oke, baik, agar lebih jelas kita ke contoh soal 1. Mari kita lihat di sini ada diketahui matriks A yaitu 3, 5, 1, 2 dan matriks B adalah 2, negatif 5, negatif 1, 3. Nah, agar apa? Untuk membuktikan antara matriks A dan B ini saling inverse ya. Nah, maka pembuktiannya adalah matriks A dikali matriks B, yaitu A dikali B. Ingat bahwasanya perkalian matriks adalah baris pertama dikali kolom pertama, kemudian baris kedua dikali kolom pertama, dan juga selanjutnya ya. Oke, mari kita coba. Di sini ada 3, 5 adalah baris pertama ya. Kita kalikan dengan 2, negatif 1. Ini adalah kolom pertama. Dikalikan, yaitu 3 dikali 2 ditambah 5 dikali negatif 1, maka menghasilkan angka ini. Oke, lanjut. Kemudian baris pertama dikali kolom kedua, nih kolom keduanya ya. Kemudian kita kalikan 3 dikali negatif 5 ditambah 5 dikali 5 dikali 3, maka menghasilkan angka ini ya. Oke, selanjutnya yaitu baris kedua ya. Baris kedua dikali kolom pertama ya. 1 dikali 2 ditambah 2 dikali negatif 1 menghasilkan angka ini ya, hasilnya. Kemudian baris kedua dikali kolom kedua, yaitu 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 menghasilkan. Nah, kemudian kita jumlahkan nih ya hasil daripada perkalian ya, maka menghasilkan 3 dikali 2 menghasilkan 6, kemudian ditambah 5 dikali negatif 1 menghasilkan negatif 5, negatif dikali positif menghasilkan berarti 6 dikurangi 5 ya. Kemudian sebelahnya 3 dikali negatif 5 maka menghasilkan negatif 15 ditambah 5 dikali 3 menghasilkan 15. Kemudian selanjutnya 1 dikali 2 ditambah 2 dikali negatif 1 menghasilkan 2 dikurangi 2 ya. Selanjutnya 1 dikali negatif 5 menghasilkan 5 ditambah 2 kali 3 menghasilkan 6. Maka kita hitung 6 dikurangi 5, 1, negatif 15 ditambah 15, 0, 2 dikurangi 2, 0, negatif 5 ditambah 6, 1. Maka yang ini namanya matriks identitas. Oke, baik ya. Selanjutnya yaitu di sini kita balik ya antara matriks B dikali matriks A. Agar apa? Salah satunya adalah pembuktian daripada
antara matriks A dan B ini saling inverse dan memiliki matriks identitas ya. Baik, di sini matriks B dikali A sama dengan 2, -5, -1, 3. Kemudian sebelahnya 3, 5, 1, 2. Baik, sama ya dengan matriks yang sebelumnya, perkalian matriks B dikali A pun yaitu baris pertama dikali kolom pertama, yaitu 2 dikali 3 ditambah -5 dikali 1 menghasilkan ini ya. Kemudian baris pertama dikali kolom kedua ya. 2 dikali 5 ditambah -5 dikali 2 menghasilkan angka ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu baris kedua dikali kolom pertama ya. Jadi -1 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 menghasilkan ini ya. Kemudian selanjutnya baris kedua dikali kolom kedua ya. -1 dikali 5 -5 ditambah 3 dikali 2 6 menghasilkan angka ini ya. Kemudian kita jumlahkan, maka didapatlah 6 dikurangi 5, kemudian 10 dikurangi 10, -3 ditambah 3, -5 ditambah 6. Maka sama dengan 6 dikurangi 5 itu adalah 1, 10 dikurangi 10 adalah 0, -3 ditambah 3 0, dan -5 ditambah 6 adalah 1. Maka terbukti bahwa matriks tersebut memiliki identitas. Oke, pembahasan berikutnya yaitu tentang rumus daripada inverse matriks. Nah, sebelum kita ke persoalan, kita harus mengetahui dulu apa rumus daripada inverse matriks tersebut. Ya, ini rumusnya yaitu A pangkat -1 atau A inverse ya. Inverse dari A yaitu sama dengan 1 per determinan daripada matriks A dikali adjoint daripada matriks A ya. Kemudian untuk mencari adjoint daripada matriks A, contoh kita soalnya itu matriks berordo 2 kali 2, maka matriks A misal A, B, C, D. Adjoint daripada matriks A itu adalah untuk posisi A dan D ini kita tuker ya, kita tuker. Nih, jadi posisi daripada A dan D ini kita tuker jadi D dan A ya. Kemudian untuk B dan C nya ini kita beri tanda negatif. Oke. Nah, untuk determinannya itu kita kalikan saja ya untuk determinannya. Jadi determinan matriks A itu kita tukar nih. Ya, kita kalikan. Jadi A dikali D ya. A dikali D dikurangi B dikali C. B dikali C. Ini. Oke, agar lebih memahami lagi, kita ke contoh soal 2 ya. Di sini ada jika matriks A sama dengan 3, 5, 1, 2, maka inverse dari matriks A tersebut berapa ya? Nah, maka di sini ya kita tulis rumusnya. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan dari matriks A, yaitu A dikali D dikurangi B kali C. Ini A ya, ini B, C dan D. A dikali D berarti 3 dikali 2 dikurangi 5 dikali 1, 5 dikali 1. Kemudian dikali adjoint daripada matriks A ya.
seperti yang sudah ya. Jadi posisi antara A dan D ini kita tukar ya. Berarti ditulis di sini ya. Di sini 2, kemudian di sini 3 ya. Kemudian B dan C-nya itu diberi tanda negatif. Berarti di sini negatif 5, negatif 1. Sampai sini. Oke, lanjut. Maka inverse A sama dengan 1 per 3 kali 2, 6. Dikurangi 5 kali 1, 5. Dikali 2, negatif 5, negatif 1, 3. Kemudian inverse A sama dengan 1 per 6 dikurangi 5, 1 dikali 2, negatif 5, negatif 1, 3. Maka inverse A sama dengan 1 per 1 itu sama dengan 1 ya. 1 dikali bilangan itu maka menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Jadi sama dengan 2, negatif 5, negatif 1, 3. Ini hasil daripada matriks A 3, 5, 1, 2 menghasilkan inverse-nya adalah 2, negatif 5, negatif 1, 3. Oke, baik, kita akan melanjutkan ke matriks berordo 3 kali 3. Oke. Nah, untuk matriks yang berordo 3 kali 3 itu sama dengan matriks yang berordo 2 kali 2. Rumusnya seperti misal ada matriks inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan dikali adjoint ya. Agar lebih mudahnya kita perhatikan contoh soal. Oke, contoh soal 3. Jika matriks B sama dengan 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0, maka inverse dari matriks B itu berapa ya? Kemudian cara penyelesaiannya sama ya daripada rumus matriks yang di atas ya. Kita mencari determinan daripada matriks B ya. Nah, untuk mencari determinan dari matriks B yang berordo 3 kali 3 ini, nah, ini kolom pertama dan kolom kedua kita tambahkan ya. Jadi kita tambahkan dengan kolom pertama dan kolom kedua kita tambahkan ke sebelah sini ya. Nah, ini kita tambahkan di sini. Nah, ini. Oke. Setelah itu baru kita menyelesaikan. Caranya yaitu dengan mendiagonalkan, dikalikan ya. Nih. Oke, kita gambar garis putus-putus biar kita jelas. Nah, kita langsung kalikan ya. 2 dikali negatif 1, negatif 2 dikali 0, 0 ya. Tulis. Kemudian ditambah 1 kali 4, 4 kali 2, 8. Nah, kemudian 0 dikali 3, 0 dikali 2 tetap 0 ya. Oke. Kemudian baru ke sebelahnya ya. Kita pakai spidol warna merah biar kalian lebih paham. Yang pertama, nah ini kita garis bantu. Nah, pakai garis bantu ini warna merah. Oke. Sekarang 2 kali negatif 1, negatif 2 dikali 0, 0. Ini dikurangi ya. Ini kemudian dikurangi dengan 0. Kemudian 2 dikali 4, 8, 8 dikali 2, 16, 16. Kemudian ditambah 3 kali 1, 3 kali 0, 0.
Oke, sampai sini. Maka hasilnya adalah 0 tambah 8 tambah 0, 8. Kemudian dikurangi 0 ditambah 16 ditambah 0 sama dengan 16. Maka sama dengan 8 dikurangi ini, 8 dikurangi 16 negatif 8. Nah, maka determinan daripada matriks B adalah negatif 8. Oke, baik, kita akan melanjutkan yaitu tentang mencari adjoint daripada matriks B. Nah, untuk mencari adjoint daripada matriks B ini, kita harus mencari minornya terlebih dahulu tuh, ya. Nah, bagaimana cara mencari minor daripada matriks B ini? Yaitu kita lihat di sini ya. Di sini kita lihat pada matriks B, ya. Di sini M11 artinya satu ini adalah baris dan satu yang di sebelah sini adalah kolom. Berarti kita tutup tuh, ya. Kita tutup baris pertama, kolom pertama. Nah, didapatlah negatif 1, 4, 2, dan 0. Lalu kita apakan lagi, yaitu kita mencari determinannya, ya. Berarti negatif 1 dikali 0, 0 dikurangi 4 dikali 2, 8. Berarti 0 dikurangi 8. Berarti di sini kita tulis negatif 8. Nah, sudah selesai. Kemudian kita selanjutnya yaitu mencari M12. Berarti baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua nih. Nah, didapatlah 3, 4, 2, 0, ya. Sama ya, kita determinankan lagi, ya. Berarti 3 dikali 0, 0. Kemudian 4 dikali 2, 8. Berarti 0 dikurangi 8. Sama. Hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya, ya. M13 berarti baris pertama, kolom ketiga nih, ya. Oke. Baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama kita coret, tutup. Kemudian kolom ketiga kita tutup. Berarti tinggal 3, negatif 1, 2, 2. Sama, dideterminankan lagi. Berarti 3 kali 2, 6 dikurangi negatif 1 dikali 2, negatif 2, ya. 6 dikurangi negatif 2 berarti 8. Sini. Oke, tulis. Kemudian di sebelah sini 8. Kemudian selanjutnya itu baris kedua, ya. Baris kedua. Nah, baris kedua kolom pertama. Kita warna merah nih. Baris kedua berarti sebelah sini kita tutup. Baris kedua kolom pertama, ya, sebelah sini. Nah, berarti tinggal 1, 0, 2, 0. 1 kali 0, 0 dikurangi 0 kali 2, 0. Berarti hasilnya 0, ya. Kemudian yang kedua M22, baris kedua, kolom kedua. Ini baris kedua, kolom kedua. Nah, di sini, ya. Kita tutup lagi kolom keduanya, ya. Berarti tinggal 2, 0, 2, 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 0, 2, 0. Berarti hasilnya 0. M23, baris kedua, kolom ketiga. Nah, hapus, ya. Kolom ketiga sebelah sini kita tutup. Berarti tinggal di sini 1, ya. 21, 22, ya. 21, 22.
Artinya dideterminankan lagi. 2 dikali 2, 4 dikurangi 1 kali 2, 2. Berarti 4 dikurangi 2 ya. Sama dengan 2. Sorry, di sini. Kemudian M31 berarti baris ketiga kolom ke-1. Kita hapus ya. Baris ketiga. Nah, ini kita tutup kolom pertama, kita tutup. Berarti tinggal 1 0 negatif 1 4 ya. Dikalikan lagi ya, dideterminankan lagi ya. Berarti 1 kali 4 4 dikurangi 0 kali negatif 1 0. 4 dikurangi 0 berarti 4 ya. Kita tulis di sini 4. M32 berarti baris ketiga kolom kedua. Kita hapus ya sampai sini. Oke. Nah, kita kasih. Nah. Ini baris ketiga sudah dicoret, tutup. Kita ke kolom kedua. Nah, oke. Berarti tinggal 2 0 3 4 ya. Dideterminankan lagi yaitu dengan cara 2 kali 4 8 dikurangi 0 kali 3 0 ya. Berarti 8 dikurangi 0 berarti 8. Sini. Kemudian M33 ya. M33 berarti baris ketiga kolom ketiga. Nah, ini baris ketiga kolom ketiga di sebelah sini. Berarti tinggal 2 1 3 negatif 1 ya. Dideterminankan lagi, jangan lupa ya, sama 2 dikali negatif 1 negatif 2 dikurangi 1 kali 3 3 negatif 2 dikurangi 3 berarti negatif 5. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita kofaktorkan ya. Kofaktor daripada B. Ingat ya, rumus daripada kofaktor itu di sini ada plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Nah, ini jangan lupa harus diingat. Nah, kemudian kita kofaktorkan, kita masukkan daripada hasil dari join itu ya. Berarti di sini negatif 8 ya, positif negatif 8. Kemudian negatif 8 ya. Kemudian di sini 8. Kemudian di sini 0 0 2 4 8 negatif 5. Nah, hasilnya setelah itu di sini ada positif ya, kemudian di sini negatif. Positif kali negatif jadi hasilnya positif kali negatif 8 hasilnya negatif 8. Negatif dikali negatif 8 hasilnya 8. Kemudian positif 8. Kemudian negatif 0 ya, positif 0 ya 0. Kemudian di sini negatif kali positif 2, negatif 2 ya. Positif 4, tulis positif 4, negatif dikali positif 8 yaitu negatif 8. Kemudian positif dikali negatif 5 jadi negatif 5. Ini hasil dari kofaktor. Nah, kemudian join daripada matriks B itu sama dengan kofaktor matriks B. Lalu ditransposkan ya. Setelah kita sudah dapat hasil kofaktor daripada join matriks B ini, kita transpos ya. Yaitu nih, yang tadinya
baris itu jadi kolom, ya. Baris pertama, ya, baris pertama itu jadi kolom pertama, negatif 8, 8, 8. Jadi kolom pertama negatif 8, 8, 8. Kemudian baris kedua 0, 0, negatif 2. Jadi kolom kedua 0, 0, negatif 2. Kemudian baris ketiga, ya, itu jadi kolom ketiga, ya, 4, negatif 8, negatif 5. Nah, setelah selesai baru, ya, kita tulis ulang lagi rumus daripada matriks, inverse matriks. Berarti inverse daripada matriks B yaitu sama dengan 1 per determinan. Determinannya itu tadi, ya, hasilnya adalah negatif 8. Masukin negatif 8. 1 per negatif 8 dikali hasil dari kofaktor yang ditransposkan, yaitu negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8, negatif 2, negatif 5. Ya, setelah itu dikalikan, ya. Dikalikan 1 per negatif 8 dikali negatif 8. Ya, hasilnya adalah 1, ya. Kemudian 1 per negatif 8 dikali 0, 0. 1 per negatif 8 dikali 4 yaitu negatif setengah. Kemudian 1 per negatif 8 dikali 8 adalah negatif 8. Kemudian 1 per negatif 8 dikali 0 adalah 0. Kemudian 1 per negatif 8 dikali negatif 8 adalah 1. Kemudian 1 per negatif 8 dikali 8 hasilnya negatif 1. 1 per negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya 1 per 4. 1 per negatif 8 dikali negatif 5 hasilnya 5 per 8. Itu, ya. Itu materi yang saya sampaikan mengenai matriks dalam subbab yaitu inverse matrix. Semoga dengan materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua, buat adik-adik, ya. Semoga kalian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan untuk materi matriks, khususnya inverse matrix tersebut. Ya, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.